Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran dimulai, silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Oke, pakai gerakan ya yang semangat. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelum mulai pelajaran, saya presensi dulu ya. Yang pertama, Laila Muiza belum hadir. Oke. Azrian, Agisna belum hadir. Oke. Mar'atus Solihah belum. Ana, Diva, Aura, Nindi, Julia belum hadir. Naswa, Naftan, Patrolasi. Oke. Sebelum ke materi, ada yang tahu kita akan belajar mengenai apa? Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang toharo. Ada yang tahu toharo itu apa? Bersuci. Ya, bersuci itu ada 3, wudu, tayamum, dan mandi. Yang sering kalian lakukan yang mana? Wudu. Terus yang lain? Mandi wajib. Ya, oke, betul. Tayamum ada yang sudah pernah? Belum. Baru praktek. Oke, nggak apa-apa. Sebelum ke materi, Bapak akan menjelaskan atau membacakan kompetensi dasar dulu ya. Yang pertama itu menghayati ajaran bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, menghayati perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang ketiga, memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang terakhir, menyajikan tata cara bersuci dari hadas besar. Kemudian untuk tujuan pembelajaran boleh ditulis ya, silahkan. Siswa mampu menjelaskan pengertian toharoh dan najis. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan macam-macam najis. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui tata cara toharoh atau bersuci dari najis dan hadas. Kan udah tahu ya, toharoh itu bersuci. Sekarang najis. Najis itu dibagi menjadi apa aja? Ayo sebutkan. Yang pertama, muhafafah, yaitu hadis yang yang ringan atau yang sedang? Ringan. Yang kedua, hadas mutawasito, yaitu hadas yang sedang. Kemudian yang ketiga, muhalato, yaitu hadis berat. Tata caranya sudah tahu? Belum? Ya, nanti ya. Oke. Kemudian hadas itu ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya ada yang tahu? Ya, hadas kecil itu seperti kentut, buang air kecil, buang air besar, itu termasuk hadas kecil. Cara bersucinya yaitu dengan
dengan wudhu atau tayamum. Kemudian hadas yang besar contohnya haid, contohnya junub. Cara penghilangannya yaitu dengan cara mandi wajib. Terus kemudian nanti penilaiannya Pak Guru ambil dari wudhu dan tayamum. Kalian pilih mau wudhu atau tayamum? Wudhu. Yang laki-laki? Wudhu. Oke. Nanti mungkin minggu depan silahkan dipersiapkan kalian praktek wudhu di tempat wudhu masjid. Begitu ya. Kemudian mengenai wudhu ya, ada yang tahu tata cara berwudhu itu seperti apa? Iya, tata cara belum ya, karena masih kelas 8 ya. Iya. Ya, berwudhu itu ada syarat dan rukun ya. Untuk rukun wudhu itu ada niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap sebagian kepala. Yang selanjutnya membasuh kaki. Yang terakhir tertib. Kalau rukun tayamum ada yang pertama niat ya, yang kedua mengguyur air ke seluruh tubuh begitu. Kemudian yang tayamum ada 3. Yang pertama niat, yang kedua mengusap wajah, yang terakhir mengusap kedua tangan. Baik, mungkin itu saja. Dipersiapkan untuk penilaiannya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai. Bentar. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, ayo pagi-pagi harus diawali dengan semangat. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak Laila sama Mbak siapa? Mbak Julia duduk dulu. Ya, sambil menunggu. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen dulu ya kehadiran anak-anak sekalian. Ini kelas 7 ya, benar? Ya, kelas 7. Baik, yang pertama Aura Septiana, Azrian, Badrul Falah, Naftan, Fatul Aziz, kemudian ada Laila. Baru datang ya Mbak? Dari mana Mbak? Oh, dari rumah. Mbak Julia, Mbak Agisna, Mbak Maratun,
Mbak Nindi, Mbak Ana, Mbak Najwa. Ya, sepertinya ada semua ya teman ya anak-anak sekalian. Baik, coba dilihat di bawah atau di samping kanan kalian ada sampah atau enggak, silakan diambil. Nggak ada. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, berdoa dulu ya teman-teman. Mbak Aura silakan siapkan doanya. Jadi Oke, baik. Sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu ada ice breaking untuk kalian biar semangat belajar ya. Oke, siap? Sambil duduk aja nggak apa, nggak usah berdiri. Yang pertama, tepuk 1, yes. Gitu ya, sambil kata yes gitu, oke? Yang kedua, tepuk 2, oke. Oke? Yang ketiga, tepuk 3, semangat. Yang keempat, tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, hafal? Oke, nah, kita bareng-bareng aja sama Ibu. Yang pertama, tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Coba kalian sendiri. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, good job, bagus. Teman-teman ada tahu nggak kita akan bahas tentang apa? Toharo, iya betul. Toharo itu apa namanya? Bersuci. Ada 3 macam kita untuk bersuci. Yang pertama ada yang kita lakukan sehari-hari. Berwudu, iya, berwudu sebelum melakukan ibadah. Bisa sholat, bisa memegang Al-Quran, dan sebagainya. Yang kedua, apa? Mandi, iya betul. Yang terakhir, Mas Naftan apa Mas? Yang ketiga, tayamum. Untuk tata cara berwudu, mandi, dan tayamum, apakah sudah paham atau belum? Belum ya, oke. Ibu kan jelaskan. Berwudu, bagian yang wajib kita usap saat berwudu hanya urut dari awal. Yang pertama bismillah dulu ya, bismillah. Habis itu muka dan tangan, kemudian sebagian kepala, lalu kaki. Itu kalau yang wajib. Kalau yang sunnahnya yaitu berkumur, mengusap lubang hidung, dan daun telinga. Itu yang sunnah. Tapi kalau misal kalian mau memakai yang sunnahnya, itu boleh. Dia akan tambah pahalanya. Tapi yang diutamakan yang wajib, jangan ditinggalkan. Kalau misalnya kita lewati atau terburu-buru nggak tertib, itu tidak sah. Untuk doanya, ada yang tahu? Kita baca doa bersama-sama ya. Doa niat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a ya, kayaknya udah hafal semuanya ya. Kemudian yang kedua, ada mandi wajib. Sebab kita mandi wajib karena apa? Haid. Oke, pintar Mbak. Siapa tadi? Oh ya, laki-laki mimpi basah. Yang tadi yang jawab haid siapa ya? Oh, Mbak Julia ya. Bagus Mbak Julia. Mas Nasan juga. Jadi sebab kita mandi wajib itu ada 3. Satunya apa ya Mas? Kenapa?
Oh ya jima, oke bisa. Oke ya jima atau berhubungan badan ya kalau misal di dalam suami istri. Itu penyebab kita untuk mandi wajib. Untuk niatnya yang untuk haid, perempuan pasti dia udah haid semua kan, nggak mungkin ya belum. Biasanya SMP udah ya. Kalau belum ya mungkin kelas 8 atau 9 nggak apa-apa. Niatnya untuk mandi wajib ada yang tahu? Ya, oke, baca bareng-bareng lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu huslan lirafil hadasil akbari lillahi ta'ala. Tadi yang Ashori siapa ya? Mas Nafsan lupa ya Mas? Ya, Ashori itu kecil, akbar itu besar. Jadi mandi itu niatnya untuk menghilangkan hadas besar. Makanya akbari. Kalau wudhu ashori, itu yang membedakannya. Ya, nggak apa-apa. Kemudian tayamum. Tata cara tayamum. Yang pertama, kita ambil debu yang misal di tempat ini, nggak boleh sama ya, harus berbeda. Misal ibu praktekin nih. Yang pertama kita ambil debu, kita tipiskan. Habis itu jangan sampai nempel, harus seperti ini. Nah, nggak boleh menempel antara telapak tangan. Kalau udah, kembali lagi ke kayak gini. Nah, harus diusap semua. Kalau tangan, kalau muka juga sama, muka juga harus seperti wudhu, harus sampai sini muka, semua bagian muka. Itu tayamum. Untuk Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, kalau ibu bilang gimana kabarnya hari ini, kalian jawabnya pakai gerakan ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Oke, ulang satu kali lagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Selanjutnya kita berdoa dulu ya. Silakan Mbak Ketua untuk memimpin doa. mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu presensi dulu ya. Silakan kalian tengok kanan, tengok kiri, tengok depan, belakang. Barangkali dari teman-teman kalian ada yang nggak hadir. Ada yang nggak hadir? Apa hadir semua? Oke, hadir semua ya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar mengenai apa? Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai toharo. Ibu mau tanya, toharoh atau bersuci itu penting gak sih? Penting gak? Betul, jadi toharoh atau bersuci itu penting. Jadi ketika kita mau bertemu dengan Sang Pencipta, kita mau berkomunikasi, itu harus badan kita, tempat kita, atau lingkungan kita itu harus bersih atau suci. Nah, toharoh sendiri itu apa sih? Ada yang tahu toharoh itu apa? Bersuci. Jadi toharo itu adalah bersuci, baik itu dari hadas maupun dari najis. Di sini ada dua kategori ya, hadas dan najis.
Oke, untuk yang pertama itu ada hadas. Ada yang tahu hadas itu apa? Hadas itu adalah keadaan tidak suci seseorang untuk melaksanakan ibadah. Jadi hadas ini itu keadaan tidak suci seseorang. Kalau najis itu adalah kotoran yang menempel pada diri seseorang yang hendak melaksanakan ibadah. Jadi ketika kalian terkena najis atau ada kotoran, maka kalian itu harus bersuci dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ibu lanjutkan. Jadi anak-anak, najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada najis mukhafafah, kemudian yang kedua ada najis mutawasito, yang ketiga ada najis mughalladho. Kalau najis mukhafafah itu najis apa? Ringan. Kalau najis mutawasito najis sedang. Kalau najis mughalladho najis berat. Nah, contohnya apa sih dari najis mukhafafah, mutawasito dan mughalladho itu? Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan itu adalah contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya itu adalah dengan mencipratkan atau mengusap permukaan yang terkena najis. Kemudian yang kedua itu ada najis mutawasito atau najis sedang. Contohnya itu seperti nanah, kemudian ada darah, air kencing, dan lain sebagainya. Nah, cara mensucikannya itu kalian bersihkan dulu najisnya, kemudian kalian alirkan air yang suci kepada permukaan yang terkena najis. Nah, kemudian yang ketiga itu ada najis mughalladho atau najis apa tadi? Najis berat. Contohnya itu ada air liur anjing dan juga babi. Ada yang tahu bagaimana cara mensucikannya? Jadi cara mensucikannya itu adalah membasuh 7 kali dan salah satunya itu menggunakan debu. Nah, jadi seperti itu anak-anak pembahasan mengenai toharo khususnya untuk macam-macam atau pembagian najis. Jadi ibu ulangi lagi ya, toharo itu adalah bersuci baik itu dari hadas ataupun najis. Nah, untuk pembagian dari najis sendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada mukhafafah, kemudian ada mutawasito dan mughalladho. Mungkin seperti itu dari ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran, kali ini kita tepuk semangat dulu ya biar kita tambah semangat. Udah pada tahu kan? Tepuk semangat. Semangat. Ya, beri tepuk tangan.
tangan untuk kita. Oke, karena kemarin kita sudah membahas mengenai tata cara mandi wajib, sekarang kita akan membahas tentang tata cara wudhu dan tayamum. Untuk yang pertama itu ada pengertian wudhu, bisa dilihat di PPT ya, sambil dibaca-baca. Pengertian wudhu itu bersuci. Bersuci dari apa? Bersuci dari hadas kecil. Contohnya itu apa? Kentut. Nah, itu. Kemudian sebelum ke tata cara wudhu, kita akan membahas dulu nih rukun wudhu. Di sini ada yang tahu rukun wudhu itu ada berapa? Sepertinya belum ya. Ya, itu. Jadi rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama itu membasuh muka. Yang kedua mengusap tangan. Yang pertama itu niat. Ya, kita baca niat wudhu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Nah, kemudian setelah niat itu kita membasuh muka. Kemudian setelah membasuh muka kita membasuh tangan sampai siku. Nah, jadi teman-teman kalau wudhu itu tidak boleh hanya sampai pada pergelangan tangan. Nah, itu wudhunya tidak akan sah. Kemudian setelah membasuh kedua tangan, kita mengusap sebagian kepala. Kemudian setelah itu kita membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, setelah itu kita tertib. Tertib itu artinya urut, ya. Nah, kemudian untuk materi yang selanjutnya itu ada tayamum. Di sini ada yang pernah melakukan tayamum? Ya, Mas siapa? Mas Naftan. Mas Naftan, pernah tayamum kapan? Dulu karena waktu airnya habis. Ya. Ya, itu. Contoh lainnya itu tayamum bisa dilakukan ketika kita naik pesawat ya. Naik pesawat itu kan kita susah untuk berwudu ya. Jadi kita bisa di kursi depan yang kita duduki itu. Bisa dipahami? Nah, sebelum ke praktiknya, tayamum itu sendiri merupakan rukhsah ya atau keringanan bagi kita ketika benar-benar di tempat kita itu tidak ada air. Nah, sebagai penggantinya kita bisa menggunakan tayamum. Nah, tayamum ini bisa untuk hadas besar dan hadas kecil. Hadas besarnya itu, hadas kecilnya itu bisa sebagai pengganti wudhu dan bisa sebagai pengganti mandi wajib. Nah, sebelum ke praktik tayamum, ada berapa rukun tayamum, ada yang tahu? Ada 4 ya. Yang pertama itu niat, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap tangan, kemudian yang terakhir tertib. Nah, praktik tayamum yang pertama itu kan di sini ada debu ya, debunya itu harus benar-benar bersih, harus debu suci gitulah. Kemudian tangan kita ditaruh di debu, tangannya itu tidak boleh seperti ini tapi harus renggang. Jadi merenggangkan jari-jari. Kemudian ditepiskan, kemudian kita usap ke wajah, ke muka ya, kayak gini, harus rata, seperti itu. Kemudian kita tempelkan di debu lagi, tapi di tempat yang berbeda. Kemudian kita ke tangan seperti ini. Nah, jarinya itu tidak boleh terputus ya, seperti ini. Seperti itu. Oh ya, Bu Guru tadi lupa menyampaikan kalau niatnya itu pas kita mengusap bagian wajah. Seperti itu. Coba sekarang teman-teman berdiri, kita praktik tayamum bersama-sama ya. Yuk. Dimulai dari menempelkan ke debu, kemudian menepiskan, mengusap ke wajah,
Sambil niat ya. Sudah pada tahu niat tayamum? Jadi niatnya itu ada di PPT ya, bisa dibaca bareng-bareng. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammum listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Nah, kita ulangi dari bagian wajah ya, sambil niat. Nawaitut tayammum listibahati sholati fardholillahi. Setelah itu kita tempelkan ke debu lagi di tempat yang berbeda ya, jangan yang sama. Kemudian ditepiskan lagi, kemudian ke tangan. Nah, jarinya jangan sampai terputus. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan boleh duduk. Oke, baik. Mungkin itu saja ya dari Bu Guru hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat anak-anak? Masih. Ya. Pertemuan kemarin kita membahas tentang tayamum. Nah, pertemuan sekarang kita akan bahas tentang wudhu dan tata cara wudhu. Wudhu itu termasuk bersuci dari hadas yang kecil apa besar? Kecil, iya. Terus ke tata cara wudhu. Tata cara wudhu ini yang pertama itu niat. Ada yang tahu niat wudhu? Tahu? Coba Mbak Nadia. Ya, tepuk tangan buat Mbak Nadia. Ya, jadi yang pertama itu ada niat. Niat itu tempatnya di dalam hati ya. Kemudian yang kedua mencuci kedua telapak tangan. Itu dianjurkan. Terus yang ketiga berkumur-kumur. Itu juga dianjurkan. Yang keempat membersihkan lubang hidung. Nah, ini juga dianjurkan. Yang kelima, membasuh muka. Ini wajib ya anak-anak. Jadi kalau kalian nggak melakukan itu nanti wudhunya tidak sah. Kemudian yang keenam ada membasuh kedua tangan sampai siku. Itu juga diwajibkan. Membasuh kedua tangan sampai siku itu lebih didahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Kemudian mengusap kepala, mengusap sebagian kepala itu juga diwajibkan. Membasuh telinga ini dianjurkan ya, jadi bukan diwajibkan. Yang ke-8 yaitu membasuh kaki sampai mata kaki. Membasuh kaki sampai mata kaki ini juga diwajibkan dan didahulukan dulu anggota yang kanan daripada yang kiri. Nah, yang terakhir yaitu tertib. Nah, kalau misal kita wudhunya itu enggak tertib, wudhunya kita sah apa enggak? Enggak. Ya, enggak sah ya. Jadi wudhunya itu harus tertib. Itu yang belakang kelihatan enggak? Kelihatan, ya. Nah, terus udah pada paham kan? Apa masih belum tahu urutannya?
Udah paham? Ya, untuk lebih ingat lagi, mari kita melakukan ice breaking tentang tata cara wudhu. Bisa berdiri anak-anak. Ya, Ibu contohin dulu ya. Tepuk wudhu, baca bismillah lalu cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk wudhu, baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Ya, silakan duduk kembali. Nah, ini ada yang mau mempraktekkan enggak tata cara wudhu yang benar di depan? Ayo, siapa yang mau mempraktekkan? Oh iya, ayo Mbak Aura maju ke depan. Gimana tadi Mbak Aura tata cara wudhu yang benar? Yang pertama niat. Ya, niat. Terus ini kumur-kumur. Terus ini basuh hidung. Ya. Terus basuh muka. Terus ini tangan kedua tangan. Ya. Terus mengusap sebagian kepala. Terus telinga, terus kaki. Tertib. Iya. Tertibnya jangan ketinggalan ya. Iya, tepuk tangan buat Mbak Aura. Ya. Di sini Ibu akan memberi tugas kepada kalian tentang seputar bab wudhu. Ya, bisa ditulis soalnya anak-anak. Menurut anak-anak, apa perbedaan antara membasuh dan mengusap dalam wudhu? Kalau membasuh mengalirkan air, kalau mengusap tanpa mengalirkan air. Ya, betul. Jadi kalau membasuh itu dengan mengalirkan air, kalau mengusap tanpa mengalirkan air. Ya. Jadi kayak gitu ya anak-anak, bisa dipahami? Ya, tata cara wudhu dari tadi niat, berkumur-kumur, membasuh lubang hidung, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala, membasuh telinga, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, terus tertib. Jangan lupa dahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri dan dilakukan secara 3 kali. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan ice breaking dulu ya, biar teman-teman semuanya tambah semangat. Ayo. Berdiri dulu ya semuanya. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat.
Semangat. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, teman-teman, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Toharo, betul sekali. Jadi hari ini kita akan belajar toharo. Toharo itu apa sih artinya? Bersuci, betul. Bersuci dari najis dan hadas. Iya. Ada yang masih ingat gak pengertian najis itu apa? Najis itu adalah suatu kotoran yang menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul sekali. Mas siapa ya? Mas Patrol, iya. Kemudian Ibu mau bertanya pengertian hadas. Hadas itu apa sih? Iya. Hadas merupakan keadaan tidak suci pada seseorang yang menyebabkan ia tidak boleh untuk sholat tawaf. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak Azrian. Kemudian, apa sih yang perlu dibersihkan dari bila kita terkena najis itu? Semuanya ya, jadi semua anggota badan, tempat, ataupun yang kita aktivitas sehari-hari itu kita harus dibersihkan dari segala najis dan hadas. Kemudian cara mensucikan, maksudnya najis itu ada berapa? 3. Apa saja? Iya, betul sekali. Jadi najis itu ada 3. Pertama mukhafafah, mutawasito, sama mughalladzah. Jadi najis yang ringan itu najis mukhafafah. Kalau najis yang sedang najis mutawasito. Kalau najis yang berat mughalladzah. Iya. Jadi kalau najis mukhafafah itu najis ringan ya. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang baru belum genap 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Kemudian najis mutawasitoh, najis sedang, itu contohnya adalah bangkai, darah, terus nanah gitu ya. Terus najis mughalladzah, ada yang tahu contohnya apa? Iya. Iya, betul sekali. Jadi najis mughalladzah itu air liur anjing, babi gitu ya. Kemudian kita masuk cara mensucikan. Cara mensucikan najis yang pertama ringan, mukhafafah, ada yang tahu? Iya, betul sekali. Jadi cara mensucikan najis mukhafafah ini dengan cara dibersihkan ya di tempat najis sampai benar-benar bersih atau hilang najisnya. Kemudian yang laki-laki nih, tahu nggak cara mensucikan najis mutawasitoh? Dengan mengalirkan air. Iya, betul sekali. Jadi dengan mengalirkan air ke tempat yang terkena najis sampai bersih dan sampai benar-benar hilang najisnya. Kemudian najis mughalladzah, gimana cara mensucikannya nih? Ada yang tahu? Iya. Basuh 7 kali dan salah satu basuhnya itu hendaklah air yang dicampurkan dengan tanah. Iya, betul sekali, pinter. Jadi najis mughalladzah ini harus dibasuh 7 kali dan 1 kalinya itu dengan menggunakan debu atau tanah yang suci. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian hadas. Hadas ini ada berapa ya? 2, pinter. Jadi hadas itu ada 2, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu apa nih contohnya? Haid. Terus junub, betul sekali. Terus nifas, betul sekali. Kemudian hadas kecil contohnya apa? Kentut. Terus kencing, iya. Untuk cara mensucikan dari hadas kecil ini gimana? Dengan cara berwudu dan tayamum, betul sekali. Kemudian cara mensucikan hadas besar gimana nih? Dengan mandi wajib, iya betul sekali. Kemudian
kita praktek ya. Mau praktek wudhu atau tayamum? Tayamum, yo. Ya, bisa. Semuanya berdiri ya. Baca basmalah dulu, jangan lupa. Bismillahirrohmanirrohim. Kita ambil debu ya. Ambil debu, kemudian ditepiskan. Kemudian diusap. Sambil membaca niat. Ada yang udah tahu niatnya? Dah, yuk bareng-bareng ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu tayammum listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Kemudian ambil debu lagi di tempat yang berbeda ya teman-teman. Kemudian ditepiskan lagi debunya. Terus kita usap kedua tangan. Yang pertama tangan kanan, ya. Sampai ke siku. Kemudian tangan kiri sampai ke siku juga. Ya. Ya, terima kasih teman-teman. Silakan duduk kembali. Ya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang hari ini sudah berpartisipasi aktif ya. Teman-teman sangat aktif sekali hari ini di kelas. Sangat respon ya terhadap pertanyaan-pertanyaan dari Bu Guru hari ini. Ibu cukup sekian ya dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Kali ini akan mempelajari tentang toharoh. Toharoh secara bahasa yaitu suci, bersuci atau terbebas dari kotoran. Secara istilah yaitu membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari hadas dan najis sesuai dengan syariat Islam sehingga apabila seseorang tersebut melakukan ibadah hukumnya menjadi sah. Selanjutnya macam-macam taharah. Yang pertama taharah lahiriah yaitu bersuci dari hadas dan najis. Yang kedua taharah batiniah, membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan maksiat seperti syirik, takabur, dendam, riya, dan sikap-sikap tercela lainnya. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membuat kelompok diskusi kecil mengenai tentang taharah. Untuk itu Ibu akan membuat menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok pertama dari perempuan sebelah perempuan, yang kelompok kedua yang laki-laki. Anak-anak bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ibu memberi waktu selama 15 menit untuk berdiskusi.
Setelah selesai berdiskusi, Ibu akan meminta perwakilan dari salah satu kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya masing-masing. Untuk kelompok 1 sudah sampai mana diskusinya? Untuk kelompok 2? Oke, waktunya sudah habis ya. Sekarang masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya masing-masing. Pengertian toharo. Toharo adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari hadas dan najis sesuai dengan syariat Islam, sehingga apabila seseorang tersebut melakukan ibadah, hukumnya menjadi sah. Ya, wah bagus sekali, tepuk tangan. Untuk kelompok 2, silakan menyampaikan hasil diskusinya. Ya, wah bagus sekali, tepuk tangan. Karena waktu pembelajaran sudah habis, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, dari kemarin atau pertemuan minggu kemarin kan kita udah membahas tentang toharoh. Tapi minggu kemarin baru disinggung sedikit tentang toharoh. Jadi di sini Ibu ingin membahas kembali atau mengulas kembali sedikit tentang toharoh. Ada yang tahu apa itu toharoh? Bersuci, ya. Bersuci dari apa? Dari hadas dan najis. Ya, jadi toharoh itu ada bersuci dari hadas dan najis. Sedangkan hadas sendiri itu adalah keadaan tidak suci dari tubuh seseorang karena hadas tersebut itu jadi ada dua. Ada hadas besar dan hadas kecil. Ya, kemudian ada najis. Najis sendiri itu ada yang tahu apa? Najis adalah kotoran. Ya, betul. Ya, tadi kan hadas ada dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Ada yang tahu contoh dari hadas kecil itu apa? Hadas kentut. Hadas kecil, coba. Hadas besar dan hadas kecil. Ya, kalau hadas kecil. Oke, lanjut ya. Kita ke najis ya. Najis itu kan dibagi ada 3. Yang pertama ada najis. Yang kedua najis. Yang ketiga ada najis. Ya, yang pertama ada najis mukhafafah atau najis ringan. Yang selanjutnya ada najis mutawasitoh atau najis sedang. Dan yang ketiga ada najis muhaladoh atau najis berat. Ya. Dan selanjutnya Ibu akan membahas tentang tata cara toharoh dari hadas dan najis. Yang pertama tata cara dari hadas.
ya keduanya langsung ya. Tata cara toharoh dari hadas dan najis. Ada 3 cara toharoh. Yang pertama ada tayamum, yang kedua ada wudu, dan yang ketiga ada ya. Jadi kalau tayamum itu merupakan tata cara toharoh jika tidak ada air di sekeliling kalian. Jadi kalian itu menggunakan debu. Yang kedua itu ada wudu. Wudu itu merupakan tata cara toharoh dari hadas kecil. Iya. Dan yang selanjutnya ada mandi besar, itu ada merupakan tata cara toharoh dari hadas. Ya, betul sekali. Sekarang Ibu ingin kalian membaca bersama-sama ya. Yang pertama itu niat wudu. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu ali raf'il hadasil asqali fardholillahi ta'ala. Ya, selanjutnya kita membaca niat mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla li raf'il hadasil bari fardholillahi ta'ala. Dan yang terakhir ada niat dari tayamum. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayamum listibahatis sholati fardholillahi. Ya, materinya udah selesai ya. Sekarang Ibu ingin nanya-nanya nih sama kalian terkait materi-materi tadi. Yang pertama Ibu ingin nanya, bagaimana cara toharoh jika tidak ada air? Siapa yang tahu? Ya. Siapa namanya? Ya, pintar sekali Mas Badrul. Tepuk tangan dong untuk Mas Badrul. Ya, selanjutnya Ibu ingin bertanya, menurut kalian mengapa toharoh itu penting? Ada yang bisa? Ya. Ya, betul sekali. Terus ada lagi yang tahu? Ya, sebelahnya. Betul. Ada lagi nggak yang mau menyuarakan pendapatnya? Ayo, ada lagi nggak? Ya. Iya, betul sekali. Semuanya pintar-pintar ya di sini. Terus yang terakhir nih, Ibu pengen nanya, misal nih dari teman-teman kalian ada yang haid atau mimpi basah, itu tata cara bersuci dari hadas tersebut bagaimana? Ada yang tahu? Ya? Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu ya. Selebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Luar biasa. Tadi istirahat udah pada jajan semua?
Nah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di hati masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu minta tolong kursinya untuk dirapihkan dulu ya. Terus sampah-sampah yang ada di kolong meja atau di bawah kanan kiri kalian tolong dibuang dulu. Terus barang-barang yang sekiranya nanti nggak dipakai ketika pembelajaran bisa disimpan dulu ya. Nah, Ibu minta kalian buka LKS kalian tentang bab. Sekarang kita akan belajar tentang apa ya? Ya, betul sekali, tentang toharo. Toharo sendiri, ada yang tahu apa itu toharo? Ya, toharo adalah bersuci dari najis dan hadas. Jadi hadas itu yaitu keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menghalangi ia tidak bisa beribadah kepada Allah. Sedangkan najis sendiri adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi najis itu ada 3 macam. Yang pertama mukhafafah, mutawasitoh, sama mughalladhoh. Mbak tolong HP-nya disimpan dulu ya, kita fokus sama pembelajaran. Ya, minta tolong Aura jelaskan apa itu najis mukhafafah, mughalladhoh, sama mutawasitoh. Najis mukhafafah itu najis ringan, mutawasitoh itu yang sedang, kalau mughalladhoh itu yang berat. Ya, pintar sekali. Beri tepuk tangan buat Mbak Aura. Ya, sekarang Ibu nanti akan bagi kalian menjadi 3 kelompok dengan cara berhitung ya. Nanti tugasnya ditulis di 1 lembar kertas, kemudian kelompok 1 nanti mendiskusikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan mandi wajib. Kelompok kedua kemudian menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan wudhu. Sedangkan kelompok 3 nanti menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan tentang tayamum. Nanti bisa rukunnya, syarat-syaratnya, atau intinya yang berkaitan tentang hal itu. Mulai dari sini ya. Ya, nanti kumpul sama kelompoknya masing-masing ya. Jelaskan, diskusikan tentang hal 3 tadi. Ibu kasih kalian waktu 15 menit. Kalian boleh bebas cari referensi di buku atau di manapun. Ya, tolong anak-anak suaranya jangan berisik ya, fokus sama pembelajaran. Nanti setelah selesai bisa kasihkan ke Ibu, nanti dipresentasikan. Baik, jangan sambil tidur-tiduran. Ya Bu. Ya, karena mungkin waktunya tidak cukup untuk presentasi, jadi nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sebelum itu kita tepuk semangat dulu biar semangat hari ini ya. Tepuk semangat. 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 Yeay. Jadi kayak gitu ya, untuk minggu depan silakan dipersiapkan untuk presentasi sekalian praktek wudhu sama tayamum. Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Guru yang enjoy aja, kita belajar sambil tertawa, jangan dibikin ngantuk, oke? Sudah pada makan siang belum? Ya nanti makan masing-masing ya. Oke. Bapak absen dulu. Untuk yang pertama, Laila hadir. Asrial, Aisna hadir. Oke. Mar'atun Solihah. Oh, lagi ngapain, Mbak? Oh ya. Nanti ya, Mbak. Ana Hairunisa. Diva. Aura. Oh, hadir. Aura, Nindi. Oh, kirain tadi izin. Badrul hadir. Julia. Oh, di belakang. Naswa hadir. Patrol. Oh, Alfa. Oh, kemana ini Patrol? Kita memasuki bab 3, yaitu mengenai apa teman-teman? Ada yang tahu? Bab Toharo. Toharo ada yang bisa menyimpulkan secara singkat enggak? Apa itu Toharo? Bersuci. Ya, lebih tepatnya bersuci. Atau kita proses membersihkan dari hadas besar atau hadas kecil. Hadas besar yaitu kayak kita buang air besar, dan kecil ya kita kencing gitu. Ada beberapa jenis toharo atau bersuci, yaitu dibagi menjadi 2, ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar yaitu contohnya seperti kita mandi wajib, atau yang biasa anak-anak cowok ini junub ya. Mandi wajib itu kan sebagian dari kita membersihkan apa yang kotor dari hadas. Sedangkan hadas yang kecil yaitu bersuci dari hal-hal yang menyebabkan hadas itu kecil. Misalnya kita bisa membersihkannya dengan wudhu ataupun tayamum. Dan selanjutnya yaitu adapun pertama syarat-syarat wudhu yang harus kalian ketahui. Untuk sahnya dan tidaknya kita berwudhu nanti. Yang pertama jelas niat. Yang kedua yaitu mencuci anggota tubuh, seperti yang pertama kepala, terus bagian tangan, terus kaki, dan untuk niatnya kalian udah pada tahu belum teman-teman? Niat wudhu ada yang tahu belum? Kalau belum saya Bapak tuliskan dulu, nanti dibaca bareng-bareng ya. Oke. Ayo kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Kelas 7 yang hebat. Yuk bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu riri rafa'il hadasil afghari fardolillahi ta'ala.
akan Bapak bacakan artinya ya. Nanti kalian bisa tulis bareng-bareng. Ya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Sudah pada tulis? Adik-adik? Kelihatannya ngantuk ini. Coba kalian berdiri dulu, kita ice breaking. Nanti kita mengerjakan soal. Ya nanti. Oh, ikutin babak dulu ya. Yang pertama cluenya kanan kiri 3 kali. Saya juga tahu. Terus yang selanjutnya depan belakang saya juga tahu. Nah, untuk yang clue ketiga kelas 7 hebat saya juga tahu gitu ya. 3 kali aja cluenya. Yuk yang pertama kanan kiri saya juga tahu. Depan belakang saya juga tahu. Kelas 7 hebat saya juga tahu. Sekali lagi yang keempat. Kanan kiri saya juga tahu. Yuk. Kanan kiri saya juga tahu. Depan belakang saya juga tahu. Kelas 7 hebat saya juga tahu. Ya. Mungkin udah pada nggak ngantuk ya, adik-adik? Ya, silakan duduk kembali. Segar, harus segar. Kalau belum makan siang malah tambah ngantuk nanti kalau udah makan. Untuk selanjutnya akan Bapak bagi kelompok. Setiap kelompok ada 3-4 anak, terdiri dari 3 anak. Nanti kalian diskusikan, kalau belum selesai bisa buat PR, oke? Oke, sama-sama. Oh, Mas Fatrol jangan main HP dulu ya. Iya, Pak. Nanti disimpan dulu buat habis pelajaran. Siapa? Ya, itu ada beberapa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat kan ya? Iya. Hari ini kita akan menguras kembali materi yang kemarin kita pelajari. Kemarin kita pelajari materi apa ya? Ya, betul sekali, Thaharah. Tetapi Ibu mau yang hari ini mempelajari tentang Thaharah, fokusnya ke bab yang najis. Ya, tetapi nanti Ibu mengurasnya memakai permainan. Seneng gak nih? Seneng ya. Ya. Ini Ibu ada kartu induk dan kartu rincian. Nanti Ibu bagi satu-satu. Ini kan ada 13 orang ya.
Iya pas. Nanti Ibu contohkan, semisal nih Mbak Diva dapat kartu induk najis muhaladoh. Nah nanti disusun di paling atas. Lah nanti yang kedua yang dapat kartu pengertiannya. Terus yang ketiga yang dapat kartu contohnya, dan yang terakhir yang dapat kartu cara mensucikannya, seperti itu. Sudah pada paham ya? Ya, Ibu bagi ya. Ya, yang pertama yang dapat kartu induknya atau judulnya silakan maju. Disusun di sini ya. Kemudian yang kedua yang dapat kartu pengertiannya. Silakan maju. Yang ketiga yang dapat kartu contohnya, silakan maju. Yang terakhir yang dapat kartu cara mensucikannya, silakan maju. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Udah pada pinter-pinter nih ya. Udah pada paham juga. Sekarang Ibu mau 3 orang dari kalian maju untuk mempresentasikannya. Siapa yang berani nanti dapat hadiah dari Ibu. Silakan. Mbak Nadia, Mbak Nazwa, dan Mbak Laila. Iya. Yang pertama yang mau maju siapa duluan ini? Benar. Ya boleh, ya silakan Mbak. Ya, Ibu pegangin ya. Jadi yang paling samping ini ada najis muhaladoh, itu masuknya najis berat. Contohnya ada air liur anjing, babi dan keturunan dari keduanya. Cara mensucikan najis muhaladoh itu basuh 7 kali dan salah satu basuhan itu hendaknya air yang dicampurkan dengan tanah. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Diva. Mbak Diva ambil hadiahnya dari Ibu. Silakan. Boleh. Yang kedua siapa nih? Mbak Nazwa, silakan. Jadi hadis mutawasito itu hadis sedang. Contohnya itu darah, kotoran manusia atau hewan, bangkai sama nanah. Cara mensucikannya itu dengan air mutlak hingga hilang perkara aini, zat, warna, bau, dan rasanya. Ya betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Nazwa. Ya yang terakhir ini Mbak Laila, silakan. Mbak, hadiahnya diambil nih. Najis muafafa yaitu termasuk najis ringan. Contohnya itu air kencing bayi laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan hanya minum ASI. Kemudian untuk cara mensucikannya, dipercikan air ke atas najis tersebut. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Laila. Silakan Mbak Laila ambil. Ya. Jadi sudah pada paham ya, jadi nambah mengerti nggak nih setelah melakukan permainan ini? Ya, pinter-pinter ya, oke. Mungkin
Seperti itu saja ya teman-teman. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Belajar lagi ya, semoga bermanfaat. Ketemu Ibu lagi minggu depan ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Udah tahu belum hari ini belajar apa? Ya, hari ini kita belajar tentang toharo. Udah ada yang tahu apa itu toharo? Ya, benar. Toharo adalah bersuci. Toharo meliputi dua tahap, yaitu toharo dari najis dan toharo dari hadas. Toharo dari najis adalah membersihkan sesuatu dari najis. Ada berapa macam najis? Ya, benar. Ada yang bisa menyebutkan najis apa aja? Najis muhafafah. Ya, najis terbagi menjadi 3. Yang pertama najis muhafafah, mutawasito, dan najis mukhalado. Najis muhafafah adalah najis yang ringan. Contohnya yaitu air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun, yang belum memakan apapun kecuali air susu ibu. Dan cara mensucikannya yaitu dengan cara memercikkan air di permukaan yang terkena najis tersebut. Yang kedua yaitu najis mutawasito. Najis mutawasito adalah najis yang sedang. Contohnya, ada yang bisa memberikan contohnya? Bareng-bareng. Yang pertama darah, nanah, kotoran, dan lain sebagainya. Nah, cara mensucikan najis mutawasito yaitu mengalirkan air di tempat yang terkena najis tersebut. Najis yang terakhir yaitu najis mukhalazo. Mukhalazo adalah najis yang berat. Contohnya air liur anjing dan babi. Dan cara mensucikan najis tersebut yaitu dengan mencuci sebanyak 7 kali dan 1 kali dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sana? Baiklah, kalau belum, kita akan memasuki pembagian toharo dari hadas. Hadas terbagi menjadi 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu contohnya sesuatu yang keluar dari kobul dan dubur, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, menyentuh kobul kemaluan dengan telapak tangan. Yang keempat yaitu tidur atau hilang akal. Nah, cara mensucikan dari hadas kecil ini yaitu dengan berwudu apabila tidak ada air atau dengan satu keadaan, maka kita bisa melakukan dengan tayamum. Yang selanjutnya adalah hadas besar. Hadas besar contohnya adalah haid atau berhubungan suami istri, keluar mani, melahirkan, nifas, dan meninggal dunia. Cara menghilangkan atau mensucikan dari najis hadas tersebut yaitu dengan mandi wajib. Sampai sini udah paham semua? Kalau sudah paham semua, buka LKS-nya halaman 40, kerjakan pilihan ganda 1 sampai 10.
nanti dikumpulkan. Waktunya 10 menit. Ya, waktunya sudah habis, silakan kumpulkan. Saya koreksi sebentar ya. Untuk nilai yang terbaik yaitu adalah Mas Naptan. Tepuk tangan buat Mas Naptan. Di sini ada juga Mbak Aura. Tepuk tangan buat Mbak Aura. Ya, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gas pasang dulu. Sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, masih semangat kan? Masih. Ya, di sini Ibu akan mengevaluasi kembali dan mengulas kembali materi yang tadi telah kita pelajari pada pertemuan yang tadi ya. Yang pertama yaitu tadi kita berbicara tentang toharoh. Nah, toharoh itu apa? Bersuci dari najis dan hadas. Ya, toharoh itu bersuci dari hadas dan najis. Nah, berarti kalian sekarang sudah tahu ya perbedaannya najis dan hadas itu. Berarti najis dan hadas itu adalah dua hal yang berbeda. Mungkin kalau dilihat sekilas itu sama ya, sama-sama terhalangnya kita untuk melakukan ibadah. Namun dalam konteksnya itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau najis itu adalah kotoran yang menyebabkan seseorang terhalang untuk melakukan ibadah. Sedangkan kalau hadas berarti keadaan seseorang yang menyebabkan terhalangnya untuk melakukan ibadah. Nah, terus tadi kita belajar tentang macam-macam najis ya. Macam-macam najis ada berapa? 3. Ya, yang pertama najis mufafa. Lagi yang laki-laki yang kedua najis ya mutawasito. Terus kemudian yang ketiga muladho. Najis muhafafa itu najis yang ringan. Kenapa disebut ringan? Karena najis
itu cara mensucikannya cukup memercikan air sehingga najis tersebut langsung hilang. Jadi cuma memercikan air. Terus kemudian contohnya itu air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Terus kemudian kalau najis mutawasito atau najis sedang, kenapa disebut dengan sedang? Karena cara membersihkannya itu cukup mengguyurkan air sehingga hilang salah rasa, warna maupun baunya. Ya benar. Terus contohnya itu kayak nanah, terus apa? Iya, darah, benar. Terus kotoran hewan, terus kemudian kotoran manusia juga termasuk najis mutawasito. Ya, terus kemudian selanjutnya najis muholado atau najis berat. Kenapa disebut dengan najis berat? Karena cara mensucikannya itu cukup ribet, ya nggak ribet sih, tapi ya di antara mutawasito dan mukhafafah itu yang lebih sulit yang muholado ya, karena harus dibasuh sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan debu. Debunya juga harus suci, bukan debu yang sembarangan seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui macam-macam najis, selanjutnya kita akan mengulas kembali yaitu hadas. Hadas ada berapa? 2. Ya, yang pertama ya, kemudian yang kedua ya, contohnya hadas kecil, Mbak Diva. Contoh hadas kecil buang air. Ya, benar, buang air. Ya, kalau laki-laki contoh hadas besar. Hadas besar. Ya, haid, benar. Jangan salah ya antara hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu yang menyebabkan kita untuk wudhu atau tayamum, sedangkan kalau hadas besar menyebabkan kita harus mandi wajib gitu. Jangan sampai salah ya. Ya. Kalau hadas kecil itu yang tadi sudah dicontohkan, benar. Terus kemudian hilangnya akal, terus kemudian selanjutnya memegang kubul atau dubul itu juga termasuk hadas kecil. Terus kemudian hadas besar itu selain haid, bagi perempuan juga ada nifas, wiladah, terus kemudian orang meninggal juga termasuk hadas besar. Seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Fahim tuh? Ya, benar. Oke, untuk menilai evaluasi pembelajaran kali ini, Ibu sudah menyiapkan 10 soal dan 10 soal pilihan ganda dan 5 soal pilihan esai. Silakan bisa dikerjakan di rumah. Jangka waktunya itu 1 minggu ya. Jadi pertemuan selanjutnya harus segera dikumpulkan. Oke, Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Nah, di situ semua soal itu sudah ada. Kalau kalian memperhatikan tadi apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini, pasti kalian bisa menjawabnya dengan baik. Tapi kalau yang tidak memperhatikan, ya itu resikonya kalian sendiri. Seperti itu ya. Oke. Berarti sudah tidak ada yang ditanyakan lagi ya? Sudah cukup? Oke, karena waktunya juga sudah mulai habis, sekarang kita boleh berkemas-kemas pulang. Silakan tasnya dirapikan, ditutup bukunya, terus kemudian kita berdoa bersama-sama. Oke, silakan untuk ketua kelas Mbak Diva menyiapkan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih ya atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, jangan lupa bersyukur dan selalu bahagia ya. Oke, mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf.
Semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.